Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita mau bahas mengenai banyak orang yang tanya gue ya. Ini penyakit setiap akhir tahun teman-teman ya. Tiap akhir tahun ada aja orang telepon-telepon gue tanya, gimana rekening akhir tahun gue mau gue kurangin nih. Berapa ya perhitungannya ya? Coba hitungin dong. Bla 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 bla. Intinya orang tuh berusaha untuk men-setting saldo akhir dari rekening banknya dia supaya cocok dengan perhitungan konsultan pajak. Nah, by the way, disclaimer dulu ya guys ya, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada yang salah di informasi video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke, jadi pertanyaannya adalah, perlukah rekening bank akhir tahun itu dikurangin, atau disetting, atau diatur? Supaya apa? Supaya supaya cocok dengan perhitungan pajaknya yang akan dilapor di SPT tahunan. Nah, ini pertanyaan muncul karena orang tuh tidak pede. Orang tuh nggak yakin, nggak pede dengan kondisi keuangan dia. Dia khawatir nanti uang dia tuh terlalu banyak, setelah dihitung nggak cocok dengan SPT tahunan gitu ya. Karena kan ada yang namanya batasan PKP lah, ada batasan persentase keuntungan dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang gini jawaban gue ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, cuma ada 5 ya. Yang pertama adalah, jawaban gue sudah sangat jelas guys ya. Kalau ada klien gue, telepon gue, langsung gue tembak. Tidak perlu, ya tidak perlu melakukan setting-settingan seperti itu. Tidak perlu yang diatur-atur seperti itu ya. Atau dikurang-kurangin uang di rekening itu nggak perlu ya. Memang kalau lu mau kurangin, lu mau taruh di mana? Kalau uangnya miliaran, lu mau taruh di mana? Mau ambil ke bank 1 miliar, 2 miliar, taruh di rumah kan nggak lucu dong. Ya, jadi jawaban yang singkat nggak perlu ya. Kalau lu sudah paham video ini, berhenti sampai sini, cukup video ini teman-teman ya. Yang kedua, eh banyak orang bertanya, ini uang yang di rekening gua itu tuh sebenarnya banyak uang titipan supplier yang gua belum bayar gitu ya. Kan orang kan kadang-kadang beli barang kan tempo gitu ya. Gua belum bayar suppliernya gitu ya. Nanti kelihatan dong uang gua jadi banyak dong. Kan padahal itu bukan uang gue gitu ya. Kalau ketemu gua langsung gua bilang, gampang bos solusinya, ya lu bayarin lah supplier lu, beres toh. Jadi ada supplier-supplier yang belum lu bayar sekarang sebelum akhir tahun. Jadi sebisa mungkin kurang-kurangin yang namanya uang yang bukan uang kita ada di rekening kita. Kurang-kurangin itu di akhir tahun ya teman-teman. Nah, tetapi anyway, sebenarnya kan hutang supplier itu kan diimbangi dengan yang namanya piutang customer, gitu. Lu punya hutang ke supplier, lu juga ada piutang customer kan, yang belum masuk ke rekening lu kan. Nah, itu teman-teman. Jadi saya rasa nggak terlalu perlu dikhawatirkan ya, nggak perlu terlalu dikhawatirkan hal-hal seperti itu. Laporkanlah saja apa adanya rekening lu. Udah simple teman-teman ya, gampang ya hidup ini ya. Terus lu kira banyak orang berpikir nih ya, orang pajak tuh bodoh gitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak berpikir begitu, orang pajak tuh bodoh gitu ya. Lu pikir mereka semudah gitu untuk lu kelabui, ya. Lu pikir dia akan percaya dengan segampang itu terhadap apa yang lu laporkan di SPT tahunan ketika lu mengurangi harta lu atau rekening lu. Enggak, teman-teman ya. Orang pajak itu pengalaman hidup gue tidak pernah mempermasalahkan saldo akhir di bank, nggak pernah. Karena itu pasti sudah cocok hitungannya ya. Orang pajak itu selalu meminta itu mutasi bank. Oke, coba deh lu ketemu orang pajak atau teman-teman lu tetangga kita ya, ketemu orang pajak yang diminta bukan saldo akhir bank, yang diminta adalah mutasi bank ya. Nah, kenapa? Karena disitulah akan tercermin, akan terbuka apa adanya semua transaksi-transaksi lu yang sebenarnya. Ya, bukan saldo akhirnya ya. Jadi orang pajak itu nggak bodoh, yang dicari mutasinya, bukan saldo akhirnya. Oke. Nah, kemudian nomor 4 nih. Mungkin lu bertanya gitu ya, memangnya mutasi bank itu bisa ketahuan pajak ya Pak Awan gitu? Masih ada orang bertanya seperti itu teman-teman yang di tahun 2023 akhir ya. Bukankah saldo akhir doang yang nanti dilaporkan ke pajak oleh si bank itu gitu ya? Nah, lagi-lagi guys, lu tuh berpikir bahwa orang pajak tuh bodoh semua ya. Enggak, teman-teman ya. Mereka itu orang-orang pinter ya. Orang pajak tuh lulusan STAN. STAN itu kalau lu dapat C nggak lulus ya. Jadi orang-orang pajak tuh orang-orang sangat-sangat pinter ya. Coba deh kita ganti rule-nya. Coba kalau lu jadi orang pajak ya. Kalau Anda teman-teman jadi orang pajak, apakah lu akan bisa menerima apa adanya laporan harta dari klien-klien lu itu, dari para wajib pajak? Ataukah lu akan mengejar mutasi banknya? Ya, kita aja bisa mikir, guys. Kita aja bisa mikir. Ngapain kita liatin saldo akhirnya? Kita mau tahu mutasinya, gitu ya. Nah, jadi mutasi bank itu pastilah sudah atau sedang atau akan diketahui oleh orang pajak.
Oke, jadi semua mutasi bank kita itu, kita sudah harus punya asumsi itu diketahui oleh orang pajak. Gitu ya teman-teman. Nggak perlu lagi lu punya mindset bahwa itu tuh nggak diketahui oleh orang pajak. Nggak ya. Ini sudah bukan zaman seperti itu ya. Jadi sudah nggak zamannya ketika lu berpikir orang pajak mah nggak tahu isi mutasi bank gua. Ya, nggak ya. Itu mindset salah teman-teman ya. Mindset yang benar adalah mutasi gua itu kemungkinan besar sudah diketahui oleh orang pajak. Sudah ada di komputernya pajak, kemungkinan besar gitu ya. Nah, maka apa solusinya? Solusi gampang. Solusi jadilah orang yang benar ya. Laporlah pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bayarlah pajak sesuai yang harus lu bayar. Jujur, terbuka, benar apa adanya. Gitu doang, Bos. Sesimpel itu. Gitu ya. Nah, terus ada orang berpendapat, bukankah transaksi yang dilaporkan oleh bank kepada OJK dan kepada pajak itu adalah yang levelnya di atas 1 miliar ke atas gitu ya saldonya ya. Kalau di bawah saldonya 1 miliar kan nggak dilaporkan ke pajak, berarti aman dong. Berarti kan gue tinggal pecah-pecah rekening dong. Rekening gue kalau gue punya 2 miliar, gue pecah ke 5 rekening gitu ya. Contohnya masing-masing 400, 400, 400 kan nggak ketahuan pajak dong ya. Lagi-lagi lu berpikir orang pajak tuh bodoh gitu ya. Lu pikir orang pajak itu semudah itu untuk lu kelabui gitu ya. Bahwa kalau uang 1 M ke atas bakal ketahuan, uang 1 M di bawah bakal tidak ketahuan, nggak dilapor. Terus mereka bakal santai aja gitu, nggak cari tahu gitu. Enggak, teman-teman ya, enggak ya. Orang pajak itu isinya orang-orang pinter, teman-teman ya. Pinter banget, lebih pintar dari lu dan gue, teman-teman sudah pasti itu ya. Jadi tidak akan ada celah ya di mana mereka itu mau membiarkan ada celah yang terbuka di mana lu bisa lolos dari strategi pajak yang aneh-aneh. Gitu teman-teman ya. Jadi kita bayangkan aja deh, kita bayangkan kalau lu jadi orang pajak gitu ya. Masa sih lu mau biarkan orang punya saldo di bawah 1 M lu selamatkan? Lu biarin kan nggak mungkin dong ya. Ya jangan bodoh guys ya. Semuanya akan digarap. Semuanya akan digarap dan memang sudah digarap ya teman-teman ya. Mau di atas 1 M kena, mau di bawah 1 M juga kena. Ya gue punya klien yang saldonya berapa belas ribu rupiah aja kebuka kok di SP2DK. Nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu lagi ada kekhawatiran seperti itu. Toh anyway, semua data kita sudah ada di komputer pajak. Tinggal tunggu kapan giliran Anda dipanggil. Gitu ya teman-teman. Jadi solusinya bukanlah berusaha men-setting yang aneh-aneh. Solusinya adalah dengan lu lapor dan bayar pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan cara yang benar. Beres gitu teman-teman ya. Ada banyak loh ya strategi-strategi tax planning yang lu bisa hemat, tetapi lu tetap lapor pajak dengan betul gitu ya. Contohnya lu bisa bikin PTP ya, PT perorangan, atau memecah omset, atau bahkan lu jadi PKP yang benar ya. Banyak orang tuh nggak sadar kalau dia tuh sebenarnya bisa loh jadi PKP yang betul. Gitu. Banyak orang nggak sadar gitu ya. Dengan menjadi PKP, bukan berarti lu akan bayar pajak 11% atas omset lu, enggak. PKP itu hanya bayar pajak atas selisih PPN-nya saja. Banyak orang tuh nggak kepikiran bahwa dia tuh bisa loh jadi PKP yang benar. Nah, ini gara-gara si AR juga nggak ngajarin ya. Si petugas pajak juga nggak ngajarin dengan cara yang benar gitu ya. Nah, jadi teman-teman, intinya sih ya di zaman 2023 ini sudah tidak relevan ketika kita tuh berusaha mengelabui orang pajak dengan cara berpikir yang aneh-aneh untuk memanipulasi isi rekening kita. Udah nggak zaman lah ya. Mereka itu orang-orang pinter ya, sangat-sangat pinter ya. Mereka dilengkapi dengan berbagai alat kekuasaan. Mereka bisa langsung masuk ke sistemnya bank, ke sistem digital, sistem OJK, sistem BI. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan lu lolos dengan cara apapun ya. Gitu teman-teman ya. Oke guys, jadi teman-teman nggak usah khawatir buat teman-teman ya. Nikmati saja liburan tahun baru Anda ya. Lu naik kapal pesiar, lu naik liburan ke Jepang, ke Amerika, kemana-mana. Liburan aja teman-teman ya. Nggak perlu melakukan setting-setting yang aneh-aneh teman-teman ya. Laporkanlah pajak apa adanya ya. Laporkanlah harta apa adanya. Jika memang ada kelebihan harta, nggak perlu panik. Teman-teman ya, tinggal lu hitung dan lu bayar pajaknya yang mesti lu bayar. Sesimpel itu teman-teman ya, tidak perlu panik ya. Pajak yang lu mesti bayar itu tidak akan bikin lu bangkrut, nggak mungkin teman-teman ya. Gitu ya. Oke teman-teman, itu ya pesan gue ya. Nikmati tahun baru Anda, jalan-jalan aja, nggak usah mikirin tentang pajaknya, itu hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Yang penting percayakan pada konsultan pajak Anda. Maksudnya percayakan dengan cara menghitung yang betul. Oke teman-teman, itu aja. Semoga terbantu. Sampai jumpa.